minggu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini tetap seperti minggu lalu sama Kak Ellen dan Kak Nova. Kali ini Kakak Ellen dan Kak Nova juga tetap setia menemani adik-adik di rumah masing-masing ya. Kita masih ibadah online di minggu kedua di tahun 2022. Ya, kali ini organis masih tetap juga ya, kita tetap ketemu lagi seperti yang minggu lalu kita bertiga, tetap Kak Ellen, Kak Nova dengan Amang Sito PPM Simanjuntak. Tapi yang maragenda siapa Kakak? Nah, yang maragenda itu Amang Situa H. Sitorus. Dan yang membawa firman? Yang membawa firman ya Amang Pendeta RJ Simamora. Ya, kita sudah awali tadi dengan lagu yang semangat Kakak ya. Sekarang kita masuk untuk belum Kakak, lupa lagi. Sebelum kita nyanyi satu lagu, kita akan diawali dengan doa pembukaan oleh adik kita Elis Samosir. Silakan Elis. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau udah memberkati kami dari malam sampai pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin beribadah, berkati yang memimpin ibadah kami, Amang Pendeta bersama Sintua dan juga kakak guru sekolah minggu. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Elis ya. Sekarang kita akan satu pujian, apa lagunya Kakak? Dari Kidung Jemaat 457 ya Tuhan tiap jam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari gelap ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar iman kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perbuatan kami juga makin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu
dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu berapa kakak? Orang 1 Ya. dan guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Matius pasal 25 ayat 29a. Dari Matius pasal 25 ayat 29a.
Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Porong 1 melalui video berikut ini. Ayat 20 Ai digan paradongan lehonondo asa merobi-lobi ibana alai si buatondo siana so paradongan nang nadi ibana hiyan. Matius 25 ayat 20 a. Ai diganu paradongan lehonondo asal malobi-lobi iban. Matius 25 ayat 20 a. Ay digano paradongan lehonondo asal malobi-lobi iban. Matius 25 ayat 20 a. Ay digano paradongan lehonondo asa malobi-lobi ibana. Lalu para gona lehon gona asa malobi ibana. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Pengumuman yang pertama minggu ini, kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 3 sampai 9 Januari. Kalau kakak-kakak sih nggak ada datanya untuk tanggal, tapi siapa tahu ada adik-adik yang berulang tahun di minggu ini tanggal 3 sampai 9, kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Kalau yang pengumuman kedua apa kakak? Ya, yang kedua seperti biasa juga ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk orang dua, yaitu dari Yunus atau Jona, bahasa Bataknya Jona Sada ayat 10 gitu. Kirim videonya ke WA orang dua paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya, gitu ya. Jadi orang dua kakak ya untuk minggu ini. Ya, pengumuman yang terakhir seperti biasa tetap kakak-kakak guru sekolah minggu tetap selalu mengingatkan dimanapun ada berada, tetap laksanakan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Meskipun sekarang masih libur, sudah ada yang sekolah kakak ya, yang sudah ada yang sekolah, ada yang baru besok katanya ya, ada yang baru tanggal 10, tapi ada yang sudah masuk tanggal 3 kemarin. Ya, tetap ingat protokol kesehatan ya, baik di sekolah maupun dimanapun adik-adik berada. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Simamura, kita angkat satu lagu karena lagunya tentang Yunus. Ceritanya cerita firman tentang Yunus, kita angkat satu lagu juga tentang Yunus. Selamat minggu anak-anak sekolah minggu kami Makassar. Kita bertemu kembali setelah kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022, dan melewati tahun 2021. Dan kita ini minggu kedua setelah tahun baru 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas penyelamatanmu di dalam kehidupan kami, yang menghantarkan kami dari tahun yang lewat 2021 ke tahun yang baru 2022 ini. Kami ingin menyerahkan perjalanan hidup kami hanya ke tangan Tuhan, agar Tuhan melindungi dan menjagai kami di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita minggu ini diangkat dari Yunus 1 ayat 1 sampai ayat 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitiyah, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut itu berhenti mengangkut. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, cerita tentang Yunus mungkin sudah sering kita dengar dan begitu luar biasa dan begitu menarik. Karena di sana kita temukan suatu perbuatan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan hambanya yang dipanggil, yang disuruh Allah untuk memberitakan, untuk menyatakan, untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, yaitu orang-orang Niniwe. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ada beberapa panggilan bagi kita melalui melalui cerita Yunus dalam nats yang kita baca tadi. Yang pertama, kita harus melaksanakan panggilan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah memanggil, Allah menyuruh, Allah memberangkatkan Yunus ke Niniwe agar Yunus mengingatkan mereka atas kejahatan-kejahatan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi Yunus bersembunyi dan tidak mau melakukan panggilan Allah, melakukan suruhan Allah. Justru dia melarikan diri rencananya ke Tarsis. Dia menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia tidak mau melaksanakan panggilan itu. Dia tidak mau melakukan suruhan itu. Karena Yunus tidak mau melakukan panggilan dan suruhan Allah, ada yang terjadi di dalam perjalanannya bersama dengan orang-orang yang hidup bersama dia di sebuah kapal di laut. Peristiwa yang luar biasa di tengah laut, mereka ditempa gelora dan ombak yang besar, bahkan sempat mau menghancurkan kapal mereka. Tentu orang-orang yang ada di kapal itu sangat takut. Dan yang luar biasa, orang-orang yang di kapal termasuk nahkoda itu tahu bahwa kejadian ombak yang luar biasa, gelora laut itu tidak biasa terjadi seperti itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi, pasti ada sesuatu yang kurang yang mereka lakukan, yang perlu dikoreksi di dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi apa yang terjadi di laut itu. Sehingga mereka masing-masing berseru kepada Allahnya. Mereka masing-masing berdoa kepada Allah masing-masing. Ternyata
laut itu, gelombang itu tidak berhenti biarpun mereka sudah berdoa. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi masih perlu diselidiki. Maka nahkoda kapal itu turun ke ruang bawah. Ternyata di ruang bawah Yunus telah tertidur dengan nyenyak. Dia tidak tahu bahwa kapal itu telah digoncang dan hampir hancur karena ombak dan karena gelora atau gelombang air itu. Maka nahkoda membangunkan Yunus. Dia bangun dan dia ditanya apa yang terjadi dengan dirinya dan siapa dia dan apa pekerjaannya, karena mereka sudah melihat bahwa orang-orang yang di kapal itu tidak mempunyai sesuatu masalah. Tentu mungkin sumber masalah adalah Yunus sendiri, sehingga mereka mempertanyakan siapa Yunus. Dan Yunus menceritakan siapa dirinya, bahwa dia adalah orang Ibrani, bahwa dia adalah suruhan Allah mau ke Ninive, tetapi dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia mau melawan suruhan Tuhan, sehingga gelora laut, sehingga gelombang laut terjadi yang mau menenggelamkan mereka. Setelah Yunus menyadari apa yang terjadi dan semua yang ada di kapal itu menyadari bahwa peristiwa yang terjadi di laut itu karena Yunus yang mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, sehingga Yunus dengan sadar dengan mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, karena sebab akulah badai besar ini menyerang kamu. Pertama, nahkoda dan orang-orang yang ada di kapal itu masih berusaha untuk menyelamatkan kapal itu dan menyelamatkan semua orang yang di kapal itu supaya mereka selamat ke darat, tetapi tidak sanggup. Masih tetap gelombang laut, gelora laut menyerang mereka. Dan setelah mereka melihat kejadian yang tidak ada berbeda, tidak berubah, lalu mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menghukum mereka bila mereka harus menghukum Yunus dengan melemparkan sesuai yang diperintahkan Yunus, dicampakkan ke laut. Dan setelah mereka berdoa kepada Tuhan, setelah mereka memberitahukan kepada Tuhan apa yang akan mereka lakukan, mereka mencampakkan dan mengangkat Yunus ke dalam laut, dan berhentilah laut yang mengamuk. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus dengan menyuruh ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Panggilan Allah kepada Yunus tidak berhenti di tengah jalan, biarpun ada rencana Yunus membelokkan rencana dan suruhan Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam dirinya. Ini menjadi peringatan dan panggilan bagi kita. Orang yang dipanggil Tuhan harus melakukan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya.
anak-anakku yang dikasihi Kristus, bila kita renungkan dalam tahun baru ini, awal tahun 2022 ini, harus kita katakan kita dipanggil untuk berjalan, kita dipanggil untuk memberitakan berita kesukaan dalam perjalanan kita dalam tahun ini. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan selalu berbuat apa yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan suruhan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu panggilan bagi semua orang percaya. Siapa yang menjadi percaya, siapa yang dipanggil menjadi pengikut Kristus, tentu dia harus mengikut Kristus, melakukan perintah Kristus di dalam hidupnya sehari-hari. Dan ini berlaku seumur hidup. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, panggilan Tuhan, Tuhan telah memanggil saudara pada masa kecil. Saudara, anak-anakku telah dibaptis. Panggilan itu melekat pada diri anak-anakku dan terus harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan mau murtad, jangan mau bergeser dari iman kepercayaan kita. Bisa kita lihat bagaimana orang yang dipanggil Tuhan, tentu ada resiko jika kita meninggalkan Tuhan, sama seperti Yunus. Sama seperti Yunus yang mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, menghadapi tantangan. Bahkan bukan hanya dia menghadapi tantangan, justru di sekitarnya menghadapi tantangan, justru di sekitarnya menghadapi pergumulan, bahkan yang di sekitarnya menghadapi ketakutan. Ini bisa mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bila seseorang meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan, ini bisa berpengaruh di tengah-tengah keluarga, bisa berpengaruh di tengah-tengah kakak beradik, bisa berpengaruh di tengah-tengah orang tua. Untuk itu, tunjukkan kasihmu kepada orang tua, tunjukkan kasihmu kepada keluarga, tunjukkan kasihmu kepada sekitar kita, dengan selalu tetap melaksanakan dan melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang mau kita lihat dari nats ini. Yang kedua, kita dipanggil selalu taat kepada Tuhan. Taat dalam arti mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan mau melarikan diri kita dari ketaatan. Jangan mau melawan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang paling konkret yang bisa kita lihat sekarang, panggilan untuk kita yang harus kita taati hukum-hukum Tuhan. Tadi kita sudah mendengar hukum Taurat Tuhan untuk kita untuk minggu ini. Apalagi kita sudah sering mendengar hukum Taurat yang ke-10 itu. Itu panggilan Tuhan yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Itu salah satu petunjuk bagi kita bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan kepada kita semua dengan melakukan perintah Tuhan, menjauhkan larangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketaatan Yunus di dalam suruhan Allah diuji saat dia berada di dalam kapal. Karena ketidaktaatan dia justru mau membawa malapetaka, menciptakan malapetaka di dalam kehidupan orang lain. Tetapi setelah dia sadar dari apa yang dia langgar, justru di sana ditemukan kembali keselamatan di dalam orang-orang yang hidup dan orang-orang yang bersama dia dalam kapal itu. Maka perlu ketaatan di dalam kehidupan kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Apalagi kita memulai menapaki tahun 2022, selalulah taat kepada Tuhan. Jangan langgar perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kita mau diingatkan, jangan takut melakukan perintah Tuhan. Jangan takut. Yunus pertama dia takut untuk melakukan firman Tuhan karena dia sadar bahwa orang-orang Niniwe orang jahat. Tetapi dia lupa, yang menyuruh dia ke kota Niniwe bukan orang, tetapi Allah sendiri. Ada jaminan dari Allah bahwa Allah akan menyertai hambanya, Allah menyertai siapa yang disuruh untuk melakukan tugas atau perintah dari Tuhan. Ini juga jaminan bagi kita. Jangan takut menjalani tahun 2022. Jangan takut melangkah, karena Tuhan pasti menyertai kita, karena Tuhan yang memberangkatkan kita, karena Tuhan menyuruh kita, Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan perintahnya, hukumnya untuk tahun 2022 ini. Dan yang keempat, bisa kita lihat dari kehidupan, dari pekerjaan Yunus, bahwa Tuhan akan memampukan siapapun yang percaya kepada Allah. Ternyata dalam ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Yunus, kalau kita baca, pekerjaan Yunus itu luar biasa, membawa pertobatan kepada orang-orang Niniwe yang selama ini Yunus merasa tidak mampu, tidak akan mungkin berhasil untuk menyadarkan, untuk membuat bertobat orang Niniwe. Tetapi pada kenyataan luar biasa, karena Tuhan yang memampukan. Ini juga jaminan bagi kita, bagi anak-anakku, di dalam menjalani, menapaki jalan ini. Tuhan akan memampukan kita berbuat yang terbaik. Tuhan akan memampukan kita melakukan firman-firman-Nya, hukum-hukumnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah, laksanakanlah, karena Tuhan akan memampukan kita. Dan yang kelima yang mau kita lihat, luar biasa Allah yang kita percayai, Allah orang Ibrani, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Begitu luar biasa. Sebelumnya orang-orang yang ada dalam kapal itu berdoa kepada Allahnya, tapi tidak ada perubahan. Berarti Allah-Allah di dunia ini tidak ada kekuatannya, tidak ada kuasanya. Bahkan untuk laut aja tidak berkuasa. Tetapi setelah kepada Allah kita, tapi kepada Allah Yunus, justru di sana mereka temukan kedamaian. Di sana mereka temukan keselamatan. Justru mereka ikut mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Karena mereka mengenal, mereka tahu bahwa Tuhan Yunus, Tuhan yang menyuruh Yunus, itulah yang menyelamatkan mereka dari bencana. Itulah yang menyelamatkan mereka dari amukan laut. Ini menambah iman percaya kita kepada Tuhan kita yang kita percayai. Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan kita, bahwa Dia selalu memberkati kita, selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia selalu menyertai dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang dialami Yunus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Mereka mengenal Allah yang luar biasa, mampu untuk menyelamatkan mereka. Allah kita, Allah yang kita sembah, pasti mampu menyelamatkan kita di dalam perjalanan kita. Karena tahun 2022 mungkin akan ada rintangan, tantangan yang akan kita hadapi, bahkan mungkin ada pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi ingat, Allah kita luar biasa, Allah kita berkuasa.
Allah kita mampu menyelamatkan kita dari semua bahaya dan tantangan yang kita hidupi. Maka semakin percayalah, peganglah Allah kita. Jangan pernah tinggalkan Allah kita di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyelamatkan kita, yang selalu menyertai kita, dan yang selalu memelihara kehidupan kita di dalam menjalani tahun 2022 ini. Berjalanlah anakku dalam tahun 2022 ini, dan ingat, kita dipanggil Tuhan untuk berbuat yang terbaik. Ingat untuk selalu taat melakukan perintah Tuhan. Ingat, jangan takut apapun yang terjadi. Jangan takut dengan corona ini, tetapi jaga dirimu dengan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Ingat, Tuhan akan selalu memampukan kita berjalan dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini, atas seluruh tantangan dan pergumulan. Kita pasti dimenangkan. Inilah sukacita di dalam menjalani tahun baru ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan anak-anakku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang telah memanggil kami di dalam menjalani tahun 2022 ini. Biarlah kami selalu taat untuk melakukan panggilan, melakukan hukum-Mu, melakukan firman, memberitakan berita kesukaan di sekeliling kami. Kuatkan kami sehingga kami tidak takut menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, biarpun banyak menghadapi tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami mempercayai Tuhan akan memampukan kami dalam segala pekerjaan kami, perjalanan kami, di sekolah kami, di tengah-tengah keluarga kami, apalagi untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Itulah menjadi ketaatan kami untuk selalu melakukan panggilan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Dan karena kuasa-Mu, kami akan menerima keselamatan, keluarga kami akan menerima keselamatan, dan seluruh sekeliling kami akan menerima keselamatan, sama seperti peristiwa yang dialami Yunus dan bersama yang lain dalam kapal perjalanan. Untuk itu Tuhan, kuatkan iman dan percaya kami, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Justru Engkau bersama dengan kami dan mengikut Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, di dalam proses belajar mengajar di sekolahnya tahun ini, agar mereka bisa menerima pengajaran di sekolah mereka dan menambah pengetahuan mereka. Dan juga bagi anak-anak kami yang mungkin sakit pada saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan. Demikian juga kepada orang tua yang mungkin sakit pada saat ini, juga Tuhan menyembuhkan mereka, memberkati segala obat yang mereka makan, sehingga orang tua dan anak-anak dan kami semua bisa merasakan berkat-Mu, kuasa-Mu, dan kesembuhan dari Tuhan, sehingga kami bersuka cita di dalam kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati untuk mensejahterakan kami, dan juga pemerintah kami. Tuhan menguatkan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan, terlebih-lebih dalam memutus mata rantai COVID-19, sehingga kami
bisa terbebas dari COVID-19 dan bisa melakukan aktivitas kami demi baik ke depan, secara khusus di daerah kami di Makassar ini. Berkati seluruh program sekolah minggu di dalam pelayanannya, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga menjadi sukacita bagi anak-anak kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi hamba-Mu, melakukan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Simamora tentang apa kakak? Yunus di perut ikan. Tapi sebelum kita berikan tugas buat adik-adik, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Tugas minggu lalu itu tentang kita menunjukkan kita punya bakat talenta kita ya. Terus tugasnya apa gimana kakak? Di foto, iya, foto waktu saat menari kah, untuk main musik kah, atau Nyanyi. atau apa saja di foto, terus dikirim supaya kita lihat. Jadi kita lihat tugasnya adik-adik melalui video berikut ini. Kali ini tugas untuk minggu ini tadi kan Abang Pendeta sudah menyampaikan firman tentang Yunus. Cerita tentang Yunus sudah tidak asing lagi ya kakak ya buat adik-adik yang sudah sekolah minggu, kecuali ada adik kecil yang baru tahu ya. Nah, Yunus makanya ada lagunya juga, Yunus di perut ikan. Nah, gitu ya. Jadi terkenal Yunus. Kalau kakak ditanya tentang Yunus, apa yang kakak ingat? Pasti Yunus di perut ikan. Atau ada juga saya ingat ini saya ingat ada kapal besar ada. Jadi tugas minggu ini coba gambarkan apa yang ada bisa bayangkan tentang cerita Yunus. Tadi kakak coba gambarkan, ada Yunus di dalam perut ikan yang besar. Jadi gambar ikan, jadi boleh ada gambar ikan. Ikannya kan kalau ceritanya bukan ikan-ikan kecil, ikan yang besar. Jadi setelah Yunus dibuang oleh orang-orang di kapal itu ke dalam laut, Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Jadi gambar ikan yang besar, di dalamnya ada Yunus. Nah, setelah 3 hari dalam perut ikan, di situ Yunus berdoa ya. Baru di situ Tuhan akhirnya keluarkan Yunus dari perut ikan ya. Coba adik-adik menggambar, tugas kali ini menggambar bagaimana Yunus dalam imajinasinya adik-adik tentang Yunus di dalam perut ikan setelah ditelan. Bagaimana lah adik-adik menggambar di dalam laut, bagaimana suasana di laut, ada ikan yang besar, ada Yunus di dalam perutnya.
gambar terus diwarnai supaya cantik kakak. Tadi kakak coba gimana sih kakak? Nah, ya bagaimana adik-adik menggambar dengan yang adik-adik bisa, sebisanya adik-adik menggambar terus diwarnai supaya cantik. Kakak belum sempat warnai, pensil warna kakak lupa gimana. Jadi diwarnai terus foto tugasnya, kirim ke WA orang masing-masing. Jadi kakak ya tugasnya berarti menggambar langsung diwarnai sambil diperhatikannya. Itu aja kakak ya. Jadi sekarang kita saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Apa lagunya kakak? Lagunya Sungguh Ku Bangga Bapa. Oh iya, Sungguh Ku Bangga Bapa. Jangan lupa adik-adik, persembahannya boleh dikirim ke rekening gereja atau boleh diantar papa mamanya ke gereja langsung ya, karena bapak mama boleh gereja itu langsung. Jadi jangan lupa setiap kita beribadah sekolah minggu tetap kita berikan persembahan untuk Tuhan. Ya, kita nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anakku, untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita.